Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iwan Ranggayeda, NIM 1221043 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kelembagaan, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan ekonomi. Muncul pada abad ke-20 ekonomi kelembagaan berkembang sebagai tanding terhadap ekonomi neoklasik yang dianggap tidak realitas karena mengabaikan aspek sosial dan institusional. Perkembangan ekonomi kelembagaan kemudian berkembang menjadi dua aliran utama: ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Yang kedua itu perbedaan dan perspektif ekonomi arus utama. Perbedaan perilaku individu yang rasional dan memaksimalkan utilitas di pasar yang efisien. Yang berikut asumsi dasar. Pasar efisien, informasi sempurna, dan biaya transaksi mendekati nol. Pendekatan deduktif dan matematis untuk mengembangkan metode ideal. Yang ketiga, karakteristik ekonomi kelembagaan yang mendukung signifikansinya. Biaya transaksi. Memperkenalkan konsep biaya transaksi, yaitu biaya dikeluarkan untuk melakukan pertukaran di pasar, mencari informasi, negosiasi, dan mengenakan kontrak. Menekankan bahwa informasi tidak simetris dan rasionalis individu terbatas yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar. Berikut peran institusi. Mengakui bahwa institusi membentuk kapabilitas dan perilaku pelaku ekonomi sehingga mempengaruhi produktivitas dan inovasi. Berikut peran sejarah. Bahwa institusi berkembang dari waktu ke waktu mempengaruhi jalannya sejarah ekonomi. Yang keempat, ada aliran pemikiran mazhab utama. Ekonomi kelembagaan lama, OLD, institusional ekonomis, AI, aliran awal yang menegakkan pada institusi sosial dan kebudayaan yang muncul dalam sejarah. Tokohnya antara lain Tersettin, Veblen, dan John R. Commons. Yang berikut ekonomi kelembagaan baru, instalasi aliran yang lebih menulis institusi menggunakan alat-alat ekonomi. Filsuf utama adalah Douglas North dan Oliver. Yang kelima, penjelasan salah satu teori dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Teori biaya transaksi, transaction cost economics. Teori ini yang dikembangkan oleh Oliver Williamson berpendapat bahwa tidak semua adanya biaya transaksi. Wilson fokus pada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pertukaran. Transaksi organisasi institusi akan terbentuk untuk meminimalkan biaya tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan bisa memutuskan untuk memproduksi suatu barang sendiri. Berikut salah satu teori dalam ekonomi kelembagaan adalah teori ekonomi biaya transaksi, yang berfokus pada bagaimana kelembagaan seperti perusahaan dibentuk untuk meminimalkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi. Teori ini mengakui adanya ketidakpastian, informasi yang tidak sempurna, dan perilaku oportunistik antara individu, sehingga penting untuk merancang kontrak dan struktur kelembagaan yang efektif untuk mengurangi biaya tersebut. Definisi teori ini dipopulerkan oleh Ronald Keyes menganalisis mengapa perusahaan eksis. Meminimalkan biaya transaksi adalah biaya yang timbul dari pelaksanaan pertukaran ekonomi, seperti biaya mencari informasi, negosiasi, dan penegakan kontrak.
Sekian dan terima kasih.